Kurikulum. Kurikulum dapat diartikan seperangkat atau sistem, rencana, dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar dan mengajar. Setelah kita mengerti apa itu kurikulum, berikutnya adalah fungsi kurikulum, baik itu bagi peserta didik, pendidik, atau bagi orang tua. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi peserta didik. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Yang kedua adalah fungsi kurikulum bagi pendidik. Bagi pendidik ataupun guru, fungsi kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara pengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasakan sangat terbantu dengan adanya kurikulum karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Fungsi kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Yang ketiga adalah fungsi kurikulum bagi orang tua, sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Yang paling penting, fungsi orang tua tentunya juga signifikan dalam mendukung penerapan kurikulum, baik bagi anak yang merupakan peserta didik dan juga bagi pendidik dalam memudahkan proses belajar mengajar. Setelah kita tahu apa itu kurikulum dan fungsinya, selanjutnya adalah komponen dari kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua adalah komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam rangka mencapai tujuan, isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Kemudian ada juga komponen strategis. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, melaksanakan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang terakhir dari komponen kurikulum adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertiannya terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, fleksibilitas program. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.